Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Windalia Suryani dengan NIM 5402420068. Dengan teman saya yaitu Fritzi Faizen dengan NIM 8111420405. Dan satu lagi yaitu Muhammad Arsyah dengan NIM 8111420429. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kelompok kami yaitu yang berjudul Penggunaan Paragraf pada Karya Ilmiah Mahasiswa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib dan diberikan di semua jalur pendidikan. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian. Salah satu standar kompetensi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam bentuk karya ilmiah, baik tulis maupun lisan. Dalam pembuatan artikel kelompok kami yaitu terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa penggunaan paragraf dalam karya ilmiah penting bagi mahasiswa? Untuk yang kedua, bagaimana syarat penulisan paragraf, jenis-jenis paragraf, dan pengembangan paragraf dalam karya ilmiah? Dan untuk tujuan pembuatan artikel kami yaitu untuk mengetahui pentingnya penerapan paragraf pada karya ilmiah mahasiswa. Pentingnya penerapan paragraf pada karya ilmiah mahasiswa. Keterampilan menulis karya ilmiah merupakan salah satu kemampuan penting bagi mahasiswa dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan akademik selama masa perkuliahan, seperti menyusun makalah, menyusun laporan observasi, menulis buku, sampai dengan menyusun skripsi atau tugas akhir. Bahkan tidak saja demikian, keterampilan menulis karya ilmiah juga penting bagi masyarakat akademik di perguruan tinggi dalam rangka menyemarakan dan menggairahkan kebudayaan nasional menyongsong pesatnya perkembangan arus informasi dewasa ini. Untuk cara penulisan paragraf pada karya ilmiah yang baik dan benar adalah kita harus memenuhi syarat-syarat pembuatan paragraf. Adapun syarat-syarat paragraf meliputi kesatuan, pengembangan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Kedua, pengembangan. Gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. Yang ketiga, kepaduan atau kohesi. Kepaduan atau kohesi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang keempat, kekompakan atau kohesi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Yang kelima yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah bentuk paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan ini ialah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Keterampilan menulis karya ilmiah pada dasarnya merupakan implementasi dari kemampuan berpikir, utamanya dalam hal kemampuan berpikir logis. Berpikir logis adalah berpikir dengan menggunakan logika atau pikiran, dengan menggunakan penalaran secara konsisten untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dapat diklasifikasi menjadi dua macam yaitu logika induktif dan logika deduktif. Dengan demikian, kemampuan berpikir logis dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dengan menggunakan logika induktif dan logika deduktif. Keterampilan menulis karya ilmiah merupakan salah satu kegiatan yang penting dikuasai oleh mahasiswa karena merupakan bagian integral dalam seluruh proses pembelajaran yang dialami mahasiswa, terutama dalam menunjang tugas-tugas dalam perkuliahan. Kesimpulannya, untuk memenuhi penulisan paragraf dalam karya ilmiah yang baik, maka perlu memperhatikan syarat-syarat paragraf seperti kesatuan, pengembangan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan paragraf, serta memahami penggunaan jenis-jenis paragraf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk perwakilan kelompok kami, yaitu kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.